Hai. Semoga dimanapun kita berada saat ini, kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, kali ini kita akan sering-sering santai, kita akan berbincang-bincang santai tentang penyintas COVID, tentang stigma-stigma yang dihadapi oleh para penyintas COVID dan juga kejenuhan-kejenuhan apa sih yang mereka rasakan. Nah, di sini sudah ada teman kita, silakan perkenalkan dirinya, Kak. Oke, nama saya Margareta Yusuf, tapi biasanya dipanggil Eta. Oh ya, jadi saya panggilnya Kak Eta ya. Saya izin lepas masker. Oh iya, saya juga izin lepas masker. Iya. Biar ngobrolnya lebih seru gitu. Ya, betul banget, Kak. Nah, jadi di sini sudah ada Kak Eta nih, teman-teman. Kak Eta, bagaimana kabarnya? Untuk sekarang ini baik. Sudah Puji sehat Tuhan, ya. Sudah sehat. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Nah, Kak, jadi kita akan sering-sering santai. Jadi Kak, santai aja, relax aja. Yang pertama saya mau nanya nih, Kak, ini terpapar COVID-nya itu sejak kapan ya, Kak? Kalau saya sih terpapar COVID itu bulan Maret. Bulan Maret dalam tahun ini ya? Dalam tahun ini. Itu terpaparnya di tempat umum, di kos, atau di rumah, atau di mana gitu? Terpaparnya itu di tempat umum, yaitu di mana lapangan kecil gitu. Jadi di situ tuh ada teman yang terpapar, cuman karena tidak tahu jadi komunikasi sama dia begitu. Oh, jadi Kak terpaparnya itu di tempat umum dari teman gitu saat melakukan aktivitas. Iya. Nah, itu Kak lakukan isolasinya di rumah atau di rumah sakit atau di kos? Isolasinya itu selama seminggu di kos. Selama seminggu di kos. Isolasi. Nah, Kak, sekarang kan status balik lagi nih. Sekarang kan status Kakak sudah puji Tuhan sembuh, sudah sebagai penyintas COVID ini. Di dalam Kakak melakukan aktivitas Kakak, apalagi Kakak sebagai seorang mahasiswa, tentunya saat Kakak keluar dari rumah sakit pada saat itu, ada nggak sih kayak Kakak merasa dikucilkan atau kayak merasa dapat tekanan dari lingkungan? Kayak contohnya gini, misalkan Kakak kan kos. Oh ya, kan misalkan teman-teman kos Kakak saat Kakak mau ke toilet atau mau kemana, mereka kayak sinis gitu lihat Kakak gitu. Ada nggak ketekanan dari Kakak? Kalau itu sih waktu keluar tuh kan ada tinggal di kayak kontrakan gitu, jadi masih gak terlalu dekat sama teman-teman. Cuman kalau contohnya Aksa membutuhkan contohnya saya sabun, nah di situ kan minta tolong teman bisa nggak beliin. Nah tapi situ kan ada teman yang chat, aduh minta maaf, takut, soalnya takut terpapar, jadi yaudah terpapar, terus minta tolong ke yang lain. Nah ada sih yang datang, cuma mereka antrinya cuma hanya bisa di depan pagar saja. Mereka nggak bisa masuk karena masih takut gitu. Berarti dari teman-teman kos Kakak, mereka juga punya ketakutan Nah, reaksi Kakak, perasaan Kakak nih saat mereka seperti itu, reaksi Kakak kayak gimana? Fine-fine aja atau reaksi aku sih mungkin ya fine-fine aja, soalnya kan begini, karena ada juga sedih sih, karena COVID ini gimana ya, buat saya tuh untuk komunikasi sama mereka sih susah, terus mereka mau dekat pada saya itu juga susah, jadi situ kayak aduh ini bagaimana, kayak sedih karena gak mau yang lain juga terpapar, jadi lebih baik saya menyendiri saja begitu. Tapi dalam kesendirian Kakak itu, Kakak mengatasi kayak ada cara begitu mengatasi perasaan-perasaan yang gak enak itu? Iya. Kakak mengatasi? Iya, aku mengatasinya tuh ya itu kayak cari-cari kesenangan, kayak main handphone, nonton komedi, nonton komedi, terus pokoknya nonton renungan yang menguatkan hati. Betul banget. Nah, spiritualnya harus ditingkatkan di saat seperti itu. Iya, harus seperti itu. Nah, kalau dalam masa isolasi setelah Kakak menjadi penyintas COVID nih, kan tadi kata Kakak dari teman-teman Kakak sih ada yang takut tertular kembali. Nah, dari Kakak sendiri dalam melakukan aktivitas Kakak, apalagi Kakak sebagai mahasiswa, kayak misalkan mau keluar kayak luar gitu, ada nggak sih perasaan Kakak, kalau saya beraktivitas di luar pasti saya akan tertular kembali gitu? Iya, waktu sembuh udah mulai kembali untuk kayak aktivitas di luar tuh ada ketakutan tersendiri, karena berpikirnya kalau saya nggak tahu ya, kalau contohnya kayak komunikasi sama orang ini tiba-tiba dia terinfeksi, karena pasti kemungkinan saya juga bisa terinfeksi. Jadi di situ
komunikasi sama orang-orang tuh saya jaga Jaga jarak. jarak. Bersentuhan pun kalau dekat orang saya menghindar karena saya trauma, saya takut karena saya nggak mau lagi isolasi. Terpapar lagi. Iya, soalnya katanya sih ya, kata dokter biasanya kalau orang yang terpapar begini kemungkinan besar bisa terpapar lagi. Nah makanya aku jaga-jaganya di situ. Tapi setelah itu gejala yang kakak rasakan nggak terlalu yang itu parah-parah banget kan, jadi kakak tinggal kayak mematuhi protokol kesehatan dan sebagainya, jaga jarak gitu ya. Oke, keren sekali. Berarti di sini kakak sudah punya coping tersendiri untuk mengatasi setiap stigma-stigma yang timbul. Ya walaupun kadang kakak merasa jenuh dengan stigma-stigma tersebut, tapi saya pribadi dari sharing kita ini, saya menarik kesimpulan bahwa kakak sudah mempunyai cara tersendiri untuk menyenangi diri kakak sendiri agar tidak terlarut dalam kejenuhan dan lain sebagainya. Itu keren sekali kak. Buat teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini statusnya sebagai penyintas COVID ataupun sebagai dalam masa isolasi, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut bahwa kalian itu nggak bisa lagi. Yakinlah pasti kalian bisa sembuh. Buktinya Kak Eta sampai dalam masa isolasi dia sampai bilang kalau nggak mau panggil ya panggil saja, tapi dia bisa melewati itu semua. Nah tentunya buat teman-teman juga di luar sana, untuk teman-teman kita yang statusnya sebagai penyintas COVID, saya mau tekankan jangan sesekali kita mengucilkan mereka, kita memberikan tekanan terhadap mereka, karena di saat kita memberikan tekanan kepada mereka bisa jadi kita menambah penyakit mereka begitu. Memang nggak terlihat kalau mereka terbeban dengan perilaku kita, betul. Memang nggak akan terlihat kalau mereka terbeban dengan perilaku kita, tapi dari kondisi secara psikis mereka saja pasti akan terganggu teman-teman. Jadi mari kita saling mendukung mereka, kita memberi dukungan kepada mereka, baik itu dukungan sosial, baik maupun dukungan dari keluarga, sahabat, teman-teman dan lain sebagainya. Pasti mereka ada kekuatan tersendiri dalam dirinya untuk melewati itu. Kak, terima kasih sudah bersedia untuk sharing-sharing, berbagi pengalaman bagi saya dan juga tentunya bagi teman-teman di luar sana. Biasa jadi buat teman-teman yang di luar sana tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau ada tekanan, carilah solusi yang bisa menyenangkan hati kalian biar tidak berpengaruh pada psikis kalian. Pasti banyak sekali dukungan yang akan datang bagi teman-teman. Kalau misalkan stres atau jenuh, berceritalah untuk mendapatkan solusi dari teman-teman, karena pasti ada dukungan di situ tentunya. Terima kasih ya Kak. Oke, terima kasih semuanya. Dadah.